بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam aktivitas, termasuk dalam belajar. Amin. Ananda, sebelum kita memulai belajar hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Hari ini insyaallah kita akan belajar buku tematik 3, tema 6, subtema 4, penghematan energi. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 6 menandakan bahwa subtema 4 sudah berakhir. Karena subtema 4 sudah berakhir, maka menandakan bahwa kita sudah belajar pembelajaran di tema 6. Alhamdulillah, buku tema 6-nya sudah selesai kita pelajari. Nanti insya Allah kita akan lanjut ke buku tema 7. Hari ini kita akan belajar sebanyak 5 materi. Untuk materi pembelajaran 5 yaitu pertama, informasi penghematan energi, kedua, cara menentukan luas satuan tidak baku. Untuk materi pembelajaran 6 yaitu pertama, menemukan pokok informasi penghematan energi, kedua, pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban, ketiga, cara menentukan luas satuan tidak baku. Untuk materi pertama, mari kita pelajari Ananda, yaitu informasi penghematan energi. Ananda, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita banyak melakukan aktivitas. Aktivitas yang kita lakukan biasanya melibatkan energi. Contohnya saat Ananda menyalakan lampu, mematikan lampu, menyalakan air, mematikan air, mencuci pakaian, bersepeda, bermain dengan saudara, menyiram tanaman, dan aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut kita banyak menggunakan energi. Untuk energi, kita upayakan agar kita bisa berhemat dalam energi. Dalam pengalaman sehari-hari, seperti mematikan dan menyalakan lampu, menyalakan keran air, mencuci pakaian, bersepeda, bermain, dan menyiram tanaman, bisa kita tuliskan di rencana kegiatan menghemat energi. Tulislah laporan kegiatan menghemat energi yang akan kalian lakukan dalam format sebagai berikut. Jadi Ananda bisa membuat rencana. Rencananya formatnya sudah ada. Formatnya seperti ini. Bisa kita tulis waktu pelaksanaan, yaitu hari ini, Kamis 11 Februari 2021. Tempat pelaksanaan di rumah. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan apa saja? Yaitu kita bisa mematikan lampu saat pagi hari, mematikan air saat wadah penuh. Ternyata saat Ananda memiliki rencana kegiatan untuk menghemat energi,
Ananda menemui kesulitan. Ini bisa jadi kita tulis saat malam hari. Misalnya seharian sudah kita lalui, kesulitannya apa saat kita menjalankan kegiatan menghemat energi kita, yaitu kesulitannya masih lupa dalam mematikan air saat air penuh. Lalu apa keberhasilannya? Keberhasilan yang dicapai yaitu ternyata mematikan lampu di siang hari tidak sulit. Kemudian yang kedua, lebih baik dalam mematikan air saat penuh daripada sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya juga sulit dalam mematikan air saat wadahnya sudah penuh, tetapi ini masih lebih baik karena biasanya agak lama, ini agak berkurang waktunya. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan luas satuan tidak baku. Luas satuan tidak baku bisa kita tentukan dalam satuan persegi. Ananda bisa melihat ada gambar satuan persegi. Untuk satu persegi satuan, ternyata bisa dibagi dua. Kalau dibagi dua, maka menggunakan hitungan setengah atau 1/2 persegi satuan. Kalau 1 persegi satuan, perseginya sempurna. Untuk separuhnya atau setengahnya, setengah persegi satuan seperti ini. Nah, jadi setengah persegi satuan ditambah setengah persegi satuan sama dengan 1 persegi satuan. Insya Allah kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai menentukan luas satuan tidak baku satuan persegi yang dalam bentuk setengah persegi satuan. Nanti akan kita pelajari di pembelajaran 6 insya Allah. Selanjutnya kita akan belajar menemukan pokok informasi penghematan energi. Ananda pernah melihat hujan? Insya Allah pernah ya. Ananda bisa melihat pada gambar yang ada di layar, yaitu seorang anak yang keluar rumah saat hujan, kemudian menaruh wadah penampungan air untuk menampung air. Ananda, air hujan dapat kita manfaatkan. Contoh pemanfaatannya adalah yang ada di gambar sebanyak 4 kotak. Air hujan untuk berbagai kegiatan. Pemanfaatan air hujan termasuk menghemat air. Sekarang coba buatlah cerita berdasarkan gambar. Kita akan menulis cerita berdasarkan 4 gambar kotak yang menggunakan atau memanfaatkan air hujan. Ceritanya seperti ini. Air hujan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada cuaca hujan, air jatuh dari langit. Hujan lebih sering turun saat musim hujan. Saat hujan, kita dapat memanfaatkannya untuk berbagai keperluan, seperti memasak, diminum, mencuci kendaraan, dan menyiram tanaman. Tapi air hujan bila dikonsumsi langsung tidak aman, karena air hujan bisa jadi terdapat bakteri dan serangga. Jadi yang aman, biarkan air hujan mengalir di sungai-sungai. Air hujan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu dalam penghematan energi. Ini adalah contoh cerita yang bisa kita buat berdasarkan gambar. Kita bisa membuat cerita yang lain dengan petunjuk gambar yang ada. Ananda, jika kita memanfaatkan air hujan, maka itu adalah salah satu cara untuk menghemat energi. Kita bisa menggunakan air hujan dalam keseharian kita, seperti kita ingin mencuci kendaraan, menyiram tanaman, itu bisa digunakan air hujannya. Daripada kita menggunakan air yang kita bayar di PDAM,
kita juga bisa memanfaatkan air hujan yang turun dari langit. Selanjutnya, kita akan belajar pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban. Pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban. Dalam keseharian kita, selain kita menggunakan energi, kita juga melaksanakan energi bersama orang lain atau kerjasama. Kita bisa kerjasama dengan orang lain untuk menghemat energi. Jadi bisa menghematnya dari diri kita sendiri maupun kita juga bisa bersama-sama untuk menghemat energi. Kerjasama semua anggota keluarga perlu dilakukan untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan. Dalam kerjasama kita bisa bersama-sama menghemat energi. Bersama anggota keluarga, bersama teman, bersama orang lain. Sekarang kita akan latihan soal mengenai hak dan kewajiban untuk bekerja sama dalam menghemat energi. Untuk soal pertama, proses belajar di kelas lancar. Hak saya adalah belajar dan mendapatkan ilmu. Kewajiban saya adalah belajar dengan baik. Selanjutnya, kita memiliki hak apa dalam kelas bersih yang rapi? Yaitu haknya mendapatkan kelas yang bersih. Kewajibannya piket untuk menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, lingkungan sekolah asri. Hak saya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman. Kewajiban saya adalah menjaga kebersihan dan merawat taman sekolah. Selanjutnya yang terakhir, tempat penyeberangan aman. Hak saya adalah aman saat menyeberang, tapi saya punya kewajiban yaitu menggunakan fasilitas tempat penyeberangan. Jangan lupa Ananda, hak dan kewajiban harus seimbang. Kewajiban lebih didahulukan daripada hak. Terakhir, kita akan belajar cara menentukan luas satuan tidak baku. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai menentukan luas satuan tidak baku. Satuan tidak bakunya adalah satuan persegi. Sekarang kita melihat gambar denah. Gambar denah ini adalah gambar bagian-bagian dari sekolah. Ruang kelas, lapangan, ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, kamar kecil adalah luas yang harus kita tentukan berdasarkan gambar. Pertama, kita akan latihan dari soal A terlebih dahulu. Ruang kelas digambarkan dengan warna merah. Luas ruang kelas adalah titik-titik persegi satuan. Kita hitung supaya lebih mudah seperti ini. 8, 2, kita kali 8 dikali 2 sama dengan 16, masih ada sisanya 2, berarti 16 ditambah 2, 18. Yang B, lapangan olahraga digambarkan dengan warna kuning. Luas lapangan olahraga adalah titik-titik persegi satuan. Anda bisa lihat yang mana yang berwarna kuning. Ya, inilah yang warna kuning. Kita tulis ukurannya yaitu 4 persegi satuan. Dan 6 persegi satuan kita kalikan. 4 dikali 6 yaitu 24 persegi satuan. Ada lebihnya? Tidak ada, pas bisa kita hitung seperti ini. Beda dengan A, yang A lebih ada 2. Selanjutnya yang C. Yang C, ruang kepala sekolah dan guru digambarkan dengan warna hijau. Luas ruang kepala sekolah dan guru adalah titik-titik persegi satuan. Karena sedikit, kita bisa menghitungnya. Tidak perlu dikali, langsung kita hitung saja berapa kotak, yaitu ada 5 kotak.
Jawabannya adalah 5 persegi satuan. Kemudian yang D, ruang perpustakaan digambarkan dengan warna biru. Luas ruang perpustakaan adalah titik-titik persegi satuan. Kita lihat yang warna biru, karena sedikit tidak perlu kita kali, jadi kita hitung biasa saja, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jawabannya 4 persegi satuan. Yang E, kamar kecil digambarkan dengan warna ungu. Luas kamar kecil adalah titik-titik persegi satuan. Kita lihat yang warna ungu, karena sedikit kita hitung saja. 1, 2, 3. Jawabannya 3 persegi satuan. Sekarang kita akan melanjutkan berdasarkan persegi satuan yang sudah dibagi setengah. Tadi Ananda sudah melihat persegi satuan yang dibagi setengah. Untuk soal A dan B adalah soal yang terdiri dari 1 persegi satuan dan setengah persegi satuan. Mari kita hitung berapa jumlahnya. Kita bisa menghitung seperti ini. Kita cari yang bisa dikali. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ada kelebihannya, ada yaitu yang 1 persegi satuan 21, 22, 23, 24. Yang setengahnya ada 4, berarti 4 dikali setengah yaitu 2. Atau setengah ditambah setengah 1, setengah ditambah setengah 1 berarti 2. 24 ditambah 2 sama dengan 26. Jadi luasnya adalah 26 satuan persegi. Selanjutnya soal yang B kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian yang lebihnya 7, 8, 9, 10. Ini yang satuan perseginya berjumlah 1. Yang berjumlah setengah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau 10 berapa? Berarti 5. 10 ditambah 5 15. Luasnya adalah sama dengan 15 satuan persegi. Kemudian kita bisa menggambar bagian dengan luas yang sudah ditentukan luasnya, kemudian kita gambar. Sebelumnya kita sudah belajar untuk menghitung berapa satuan perseginya atau berapa luasnya. Sekarang kita akan belajar cara menggambar dengan luas yang sudah ditentukan. Jadi ini luasnya dulu yang sudah ada, lalu tugas kita adalah menggambar. Mari kita mulai coba gambar Ananda. Kita perlu 26 persegi satuan. Kita gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kita tambah yang setengah karena kita selain menggambar yang 1 persegi satuan, kita juga membuat setengah persegi satuan. Tadi sudah 24, 24 setengah, 25, 25 setengah, 26. Coba kita pastikan, kita hitung 24 persegi satuannya yang nilainya 1 persegi satuan, yang setengahnya kita gabung setengah dan setengah, setengah dan setengah, setengah ditambah setengah 25, setengah ditambah setengah 26. Sekarang ada tugas.
Tugasnya yaitu gambarlah bagian luas dengan 18 persegi satuan halaman 164. Jadi tugasnya menggambar yang ini ya Ananda. Halamannya ada di 164. Yang dikerjakan yang luasnya 18. Cara mengerjakannya Ananda bisa mengikuti contoh yang luas 26 yang tadi sudah Ustazah sampaikan. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Ustazah ingin menyampaikan informasi sebelum kita mengingat kembali tugasnya. Kita lihat dulu informasinya. Ananda, sebelumnya Ustazah sudah pernah memberikan tugas latihan soal setelah subtema selesai. Pada latihan soal ada soal-soal yang belum Ustazah jelaskan atau belum Ustazah berikan materinya. Untuk subtema 1 belum pernah kita latihan soalnya ya Ananda. Ustazah sudah mengecek soal latihan subtema 1, ada soal-soal yang belum Ustazah jelaskan atau sampaikan, yaitu di subtema 1 halaman 44 sampai 45 nomor 1 dan 6 belum Ustazah jelaskan. Ustazah akan berikan jawabannya. Nomor 1, nama lain waduk adalah titik-titik, A jembatan, B danau buatan, C sungai, D laut. Jawabannya adalah danau buatan, B. Jadi kalau waduk itu adalah danau buatan. Pada danau buatan atau waduk kita bisa menampung air hujan. Nanti saat kemarau bisa kita gunakan untuk menampung air hujan. Jadi saat kemarau air yang kita sudah tampung di waduk bisa kita gunakan. Selanjutnya nomor 6, semua benda yang menghasilkan energi disebut. Jawabannya adalah A. Sumber energi. Jadi kalau Ananda ingin mengetahui benda ini apakah sumber energi atau bukan, Ananda bisa mengetahuinya dari apakah benda tersebut menghasilkan energi. Energi yaitu ketika kita melakukan pekerjaan. Energi bisa membuat kita melakukan pekerjaan. Contohnya bahan bakar minyak. Dengan bahan bakar minyak kita bisa menjalankan kendaraan. Itu disebut energi, bahan bakar minyak. Jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Selanjutnya di subtema 2 ada 2 soal yang belum Ustazah jelaskan. Mari kita pelajari. Nomor 3, saat main sebenarnya kamu sedang mengubah energi panas yang ada di dalam tubuhmu menjadi. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa dalam keseharian kita akan bergerak. Dengan energi gerak yang kita hasilkan, kita memerlukan energi makanan. Energi makanan yaitu energi yang mengandung kimia. Contohnya adalah nasi. Dalam nasi mengandung kimia, makanan yang kita konsumsi mengandung kimia. Pada energi tersebut, ternyata ada energi panas. Ketika kita bergerak, kita akan berkeringat, kita akan menghasilkan energi panas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saat main, saat bekerja keras, kita akan mengubah energi panas yang ada di dalam tubuh. Nanti energi panas yang di dalam tubuh akan menjadi energi gerak. Selanjutnya nomor 6, mixer digunakan pada proses pembuatan kue. Alat ini menggunakan energi listrik menjadi titik-titik. Jawabannya adalah energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena kalau Ananda menggunakan mixer atau melihat Umi-nya menggunakan mixer, maka mixer tersebut akan berputar. Jadi
pada putaran tersebut berarti mengalami energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak juga bisa disebut dengan energi kinetik. Lalu kenapa Ustazah nilai saya 100? Padahal nomor 6-nya jawabannya bukan energi kinetik, karena Ustazah jadikan soal bonus. Jadi Ustazah jadikan soal bonus karena belum pernah Ustazah ajarkan, jadi tidak apa-apa, masih Ustazah berikan keringanan. Untuk nomor 6 jawabannya adalah C, energi kinetik. Untuk subtema 3 dan subtema 4 tidak kita bahas karena alhamdulillah latihan subtema 3 dan subtema 4 sudah kita pelajari semua soalnya. Lalu jangan lupa untuk subtema 1 dan subtema 2 ada soal-soal yang tidak Ustazah cantumkan karena jawabannya insya Allah sudah pernah kita pelajari atau kita bahas pada materi. Jadi semoga Ananda bisa menjawab sendiri. Yang Ustazah tampilkan ini hanya materi tambahan yang belum Ustazah sampaikan atau jelaskan. Informasinya selesai. Sekarang kita akan melihat tugasnya kembali. Untuk tugas 1 yaitu gambarlah bagian luas dengan 18 persegi satuan, ada di buku halaman 164. Kemudian ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah latihan soal subtema 4. Ada di halaman 166 yang dikerjakan nomor 1 sampai 4. Untuk subtema 4 ini latihan soalnya insya Allah Ananda bisa jawab ya, karena sudah pernah Ustazah jelaskan atau sampaikan saat pembelajaran. Sebelum kita tutup hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda. Untuk info juga yang lain Ustazah ingin sampaikan, jangan lupa Senin kita insya Allah akan ujian harian tema 6. Silakan dipersiapkan dengan baik. Untuk besok insya Allah libur, jadi kita akan ketemu langsung hari Senin insya Allah. Selamat belajar Ananda, semangat terus belajarnya. Semoga Allah memudahkan yang Ananda lakukan termasuk persiapan belajarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.